Kebakaran kembali melanda lahan gambut di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Kebakaran lahan gambut dan hutan seluas 5 hektar ini diduga akibat pembukaan lahan baru. Beginilah pantauan udara kondisi kebakaran lahan gambut dan hutan yang terjadi di Desa Suwak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Asap tebal terus membumbung tinggi dan sulit dikendalikan akibat cuaca panas disertai angin kencang menjadi pemicu utama terjadinya kebakaran lahan. Petugas gabungan terpaksa memadamkan api dengan alat seadanya. Api juga sulit dipadamkan karena akses jalan menuju ke titik lokasi lahan yang terbakar jauh dari sumber air. Adalah peralatan, di mana kita sangat terbatas dengan peralatan. Yang namun dengan masyarakat kita berharap untuk memohon bantuan karena di sini terkenal dengan selang. Akibat kebakaran lahan gambut, jalan lintas Provinsi Aceh mulai dikepung kabut asap. Meski belum parah, namun warga mulai khawatir dengan dampak kebakaran lahan. Hingga kini polisi masih menyelidiki kebakaran lahan di Aceh. Dari Nagan Raya Aceh, Afsah iNews melaporkan. Banjir merendam ribuan rumah di Lamongan, Jawa Timur. Banjir sudah 2 kali terjadi akibat luapan anak Sungai Bengawan Solo dan pompa air yang tidak berfungsi. Ribuan rumah di 5 kecamatan di Lamongan, Jawa Timur terendam banjir. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan. Menurut warga, banjir ini sudah 2 kali terjadi dalam 1 bulan terakhir. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Bu, ini banjir sudah berapa kali? 2 kali. Terus ini masuk ke rumah ya? Banjir. Iya. Ini air dari mana, Bu? Airnya dari Bengawan Ngeru. Banjir ini terjadi akibat luapan sungai Bengawan Enjero saat hujan deras mengguyur kawasan ini. Sementara pompa pembuangan air tidak bisa berfungsi maksimal. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat pergerakan tanah, ratusan rumah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat rusak. Bahkan 3 rumah dipasang garis polisi karena rusak parah dan tidak layak huni. Dampak adanya pergerakan tanah pasca diguyur hujan terus-menerus, 122 rumah di Dusun Ciantek, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat rusak. Warga sekitar kini hanya bisa memperbaiki saluran air agar tidak menyerap ke tanah yang retak. 3 rumah terpaksa dipasang garis polisi karena rusak parah. Rumah retak dan sudah miring hingga 45 derajat sehingga dikhawatirkan akan ambruk. Sementara beriringan dengan curah hujan yang sangat tinggi kemarin, terutama di bulan Februari, di awal Februari, nah itulah udah mulai terjadi keretakan yang cukup signifikan. Supaya aman mungkin, supaya tidak ada kejadian mungkin jaga-jaga. Tapi pihak kami dari keluarga jangan hanya di garis saja, tapi ada tindak lanjut. Kapan, berapa hari, atau berapa bulan. Hingga kini warga masih menunggu hasil kajian dari Badan Geologi dan Geofisika terkait hasil penelitian layak atau tidaknya tempat itu untuk ditempati. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo hari ini meninjau pengoperasian kereta rel listrik lintas Yogyakarta Solo di Stasiun Tugu. Presiden juga berkesempatan mencoba KRL yang baru dioperasikan untuk menggantikan kereta Prambanan Ekspres. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan KRL ini memiliki daya tempuh yang lebih cepat dan ramah lingkungan. Hadirnya moda transportasi dengan rute tersebut juga akan meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bertransportasi. Selain itu akan memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga sekitar, khususnya yang berada di Yogyakarta, Klaten, dan Solo. Alhamdulillah pada pagi hari ini akan segera kita resmikan dan kita operasikan KRL Jogja Solo yang telah siap. Ini adalah sebuah transportasi massal yang ramah lingkungan. Tadi saya diberitahu, disampaikan bahwa KRL ini lebih cepat dibandingkan Pramex. Terpaut berapa menit, Pak? Kira-kira 10 menit, lebih cepat. Kemudian dari sisi biaya operasi juga jauh lebih murah,
640 yang sebelumnya sekarang 290. Ini sebuah efisiensi yang sangat bagus sekali, dan juga yang paling penting kereta listrik ini adalah ramah lingkungan. Pemirsa, pemerintah membebaskan pajak penjualan atas barang mewah kepada 21 jenis mobil. Kendaraan yang bisa menikmati insentif harus memiliki komponen buatan lokal minimal 70%. Ada 21 mobil baru yang bisa turun harga hingga puluhan juta rupiah karena mendapat insentif PPNBM 0%. Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021. Salah satu syaratnya adalah mobil harus memiliki minimal 70% komponen lokal. Pembebasan pajak ini bertujuan agar pasar otomotif kembali bergairah.